Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 22151116. Izin menjawab pertanyaan middle test tentang Al-Quran hadis. Yang pertama yaitu tentang kandungan surah Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna Allah Maha Esa, Dia yang satu dan tunggal, dan hanya satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Nah, maka dari itu kita hanya wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat kedua yang berbunyi hanya Allah tempat bergantung, yang mengandung makna hanya kepada Allah kita menyandarkan diri kepadanya. Kandungan ayat ketiga berbunyi Dia tidak beranak dan Dia tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki dan tidak diperanakan. Kandungan ayat keempat yang berbunyi dan tiada satupun yang setara dengan Dia, yang artinya tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kandungan surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada dasarnya manusia juga cinta harta dan duniawi. Karena kufur nikmat dan cinta kepada harta, seringkali manusia lupa bersyukur baik secara lisan dengan mengucap alhamdulillah secara dan maupun secara tindakan dengan berbagi, yaitu dengan bersedekah atau memberi kepada yang membutuhkan. Melalui surah Al-Adiyat ini Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan, ya saat ditampakkan semua apa yang di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Teliti dan akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Nah, melalui surah Al-Adiyat ini Allah memberikan peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Selanjutnya hukum tajwid surah Al-Ikhlas. Yang pertama itu ada Allah, yang hukum bacanya tafkhim, dibaca tebal Allah. Dan selanjutnya ada ahad, hukum bacaannya qalqalah kubra, yang dibaca ahad, qul huwallahu ahad. Selanjutnya ada Allahu samad, yang hukum bacanya qalqalah kubra. Yang selanjutnya ada lam yalid, izhar safawi, dibaca jelas. Dan yalid qalqalah sugra, dibaca tipis lam yalid. Dan selanjutnya adalah yaqulahu, hukum bacaannya idgham bila gunnah, dibaca dengan dengung yaqulahu. Ada selanjutnya ada kufuwan, dibaca izhar, yaitu samar-samar kufuwan. Selanjutnya ada hukum bacaan surah Al-Adiyat. Yang pertama itu dobaha, qalqalah sugra, innal insana, hukum bacanya ikfa, la qanud qalqalah kubra, la syahid qalqalah kubra, ikfa safawi, itu hukum dari rabbahum bihim. Dan bihim yau itu hukum bacanya izhar safawi. Dan maizil khabir itu idgham bila gunnah. Selanjutnya ada bunyi hadis tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, yang artinya tentang beramal soleh itu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang-orang yang tidak membutuhkan. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, ini berarti tentang orang yang menerima. Jadi maksudnya itu orang yang makna yang pertama itu tentang isi kandungannya, berarti karena memberi lebih baik daripada dari yang menerima. Nah, karena derajatnya lebih tinggi dari yang memberi daripada yang menerima. Selanjutnya, haram hukumnya meminta-minta bila tidak membutuhkan.
dari tanggungan nun berarti itu apabila ada istri, anak yang lebih membutuhkan, maka kita wajib memberikan kepada istri dan anak. Selanjutnya ada kandungan dari hadis yang artinya apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, kandungan hadis dari hadis ini yaitu tentang yang pertama itu tentang sedekah jariah. Sedekah jariah ini tidak terputus amal pahalanya maupun karena maupun sudah meninggal orangnya, namun tidak terputus pahalanya, yaitu contohnya seperti berbentuk wakaf, wakaf tanah, wakaf uang, wakaf Al-Quran untuk yayasan, pembangunan masjid, menggali sumur untuk umum, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang ilmu yang bermanfaat seperti mengajarkan beribadah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasul, menuntut ilmu yang tinggi, dan lain sebagainya. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka itu sebagai amal jariah. Selanjutnya ada doa anak yang soleh. Nah, maka dari itu kita mengajarkan kepada anak amal-amal yang soleh, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman atas segala perintahnya. Maka dari itu pentingnya menanamkan akidah yang baik terhadap anak, mengajarkan amal-amal ibadah. Maka dari itu adanya doa untuk orang tua, yaitu Allahumma ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Allah Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku selagi kecil. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.